Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai aja ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan tidak dapat kita ingkari bahwa semua nikmat yang ada, nikmat apapun bentuknya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat 16, surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza masakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Ya, kemudian apabila kalian ditimpa kemudaratan, bahaya, kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, salawat serta salam atas qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena ketahuilah kita tidak mungkin bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa taala, dengan masya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kehendaki tidak akan terwujud jika Allah menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terwujud, tidak bisa kalian penuhi kecuali apa yang Allah kehendaki atas kalian. Allah adalah Rabb semesta alam. Maka mari kita mulai kajian kita dengan senantiasa meyakini bahwa segalanya tidak akan tuntas kecuali dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita masih pada bab ke-13, adab ketika safar. Ya, betapa indahnya Islam, betapa syumulnya Islam, di mana tidak ada satu persoalan kehidupan kita kecuali telah diatur oleh syariat ini. Tidak dalam urusan akhirat kita, tapi juga urusan dunia kita. Bepergian pada dasarnya adalah perkara dunia. Akan tetapi Allah tidak membiarkan kita berjalan di muka buminya kecuali Allah Subhanahu wa taala baik dalam kitabnya
maupun melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengatur bagaimana seharusnya seorang mukmin secara khusus dan bagaimana manusia secara umum berjalan menempuh perjalanan muka bumi yang dikenal dengan safar atau bepergian. Ya, kemudian pada pertemuan yang lampau kita udah bahas pendahuluannya dan bagian pertama, ada pertama orang yang hendak bepergian dianjurkan untuk berpamitan kepada orang yang hendak ditinggalkan. Dan sudah kita bahas hal itu dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dari sunnah yang sahihah. Sekarang kita masuk yang kedua adalah makruh bepergian seorang diri. Tentu ini ada tidak hukumnya wajib ya. Hukumnya tidak sampai haram kalau bepergian sendirian. Tetapi syariat menganjurkan bahwa apabila kita safar hendaklah berusaha bersama rombongan atau kafilah. Karena telah kita jelaskan di awal bahwa safar itu adalah azab. Safar itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Oleh karena itu ada keringanan-keringanan atau rusak dalam beberapa perkara di dalamnya. Orang yang safar itu Allah berikan rusak untuk mengkasar salatnya. Orang yang sedang safar itu Allah memberikan rusak untuk tidak berwudu dengan air, tapi dengan tayamum. Orang yang sedang safar itu diberi rusak oleh Allah boleh membuka puasanya. Ini menunjukkan bahwa safar itu bukan perkara ringan, perkara yang menguras tenaga. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara orang itu jauh dari sana familinya. Oleh karena itu syariat menganjurkan agar ketika safar ya dibenci oleh syariat sendirian. Kenapa demikian? Karena orang sendirian itu di safar itu ada peluang berbuat maksiat. Dia akan terhalang dari maksiat kalau dia bersama dengan orang lain bersamanya. Apalagi teman safarnya orang saleh, insya Allah akan menambah kebaikannya. Oleh karena itu kita akan bahas makruhnya bepergian seorang diri. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun ya bilaili wahdah." Seandainya manusia tahu apa yang ku ketahui bahayanya bepergian seorang diri, tidak ada orang yang berkendara di malam hari sendirian. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi. Coba lihat, seandainya manusia tahu apa yang ku ketahui, menunjukkan ini termasuk perkara-perkara gaibiyah yang manusia tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada nabinya. Maka Nabi mengatakan, seandainya manusia tahu apa yang aku ketahui bahayanya, ya bepergian seorang diri. Nah, jadi Nabi telah diilhamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala wahyu. Dan kita ketahui bersama bahwa Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan atas apa yang Allah wahyukan kepadanya. Berkali-kali ayat ini kita hafal dan kita ingat. Surat 53 An-Najm ayat 2-4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Dia tidak berucap tentang apa saja berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ya, dan kita lihat juga di surat 6 ayat 50. Apa kata Allah kepada nabinya? Qul la aqulu lakum indi khazainallah. Ya, surat 6 ayat 50. Ya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku ya tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku ini termasuk malaikat.
In attabi'u illa ma yuha ilai. Ya, akan tetapi aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, di sini Allah mengatakan Nabi awalnya tidak tahu perkara gaib, tetapi Allah mewahyukan kepada beliau sehingga beliau menjelaskannya. Maka perhatikan kata Nabi, seandainya manusia tahu apa yang kuketahui tentang bahayanya bepergian sendirian, niscaya mereka tidak akan berkendara di malam hari. Ini menunjukkan bahwa jalan sendirian dalam safar itu tidak baik, tercela. Ya, oleh karena itu Nabi menganjurkan melalui hadis ini mengisyaratkan kepada kita seyogianya bila seorang bepergian hendaklah bersama orang lain, tetapi kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa. Karena di sini bukan wajib hukumnya harus bepergian bersama orang lain. Ya. Perhatikan, ya, Nabi tidak memberitahu kepada umatnya apa yang beliau ketahui yang akan terjadi, ya, dalam bepergian seorang diri ini. Ya, ini untuk apa? Menunjukkan betapa besarnya peringatan beliau. Ya, jadi Nabi tidak kasih tahu bahayanya apa. Tetapi Nabi kalau bilang, ya, sekiranya kalian ketahui apa yang aku ketahui, ini menunjukkan peringatan keras agar manusia berkonsentrasi padanya, memperhatikan dan berusaha untuk mengaplikasikannya, karena di sana bukan sesuatu yang main-main bahayanya. Maka Nabi tidak menjelaskan akan bahayanya, tetapi ini menunjukkan bahwa sebuah peringatan yang keras. Ya. Kemudian yang kedua, penyebutan tentu mereka tidak mengendarai kendaraan di waktu malam, bukan berarti larangan bepergian hanya di waktu malam saja. Maaf, saya ulangi. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa dimakruhkannya bepergian sendirian di malam hari saja. Tidak. Penyebutan malam itu karena tingkat bahaya paling besar itu di waktu malam. Anda semua sadar dan tahu bahwa berkendara di waktu malam bahayanya tidak sama dengan di waktu siang. Lebih ringan bahaya di waktu siang dibandingkan di waktu malam. Anda tahu para begal itu akan hati-hati di waktu siang. Tapi para begal biasanya akan berani kalau di waktu malam. Resiko pandangan di waktu malam itu sangat terbatas. Adapun di waktu siang lebih jelas dibandingkan di waktu malam. Jadi penyebutan waktu malam ini tidak menunjukkan bahwa larangan bepergian sendirian itu hanya di waktu malam. Tetapi untuk menunjukkan tingkat bahayanya paling besar itu di waktu malam. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, yang ketiga, larangan tadi berlaku umum, baik ketika orang bepergian dengan kendaraan sendiri atau kendaraan umum. Ya, kita tahu di tempat-tempat kendaraan itu banyak sekali terjadi madarat di dalamnya. Ya, ada juga, ya, hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitanu war-rakibani syaitanani, ya, wa thalathatu rakbun. Seorang diri yang bepergian adalah satu syaitan. Dua orang yang bepergian adalah dua syaitan. Dan tiga orang berarti rombongan musafir. Artinya Nabi menganjurkan agar bepergian itu seyogianya minimal 3 orang. Ya, kata Nabi, satu orang bepergian itu satu orang setan. Ini menurut celaan. Ya, oleh karena itu, ya, Imam Al-Khattabi berkata bahwa bepergian seorang diri adalah perbuatan setan. Ya, ini adalah jenis bepergian yang dirayu oleh setan. Begitu juga bepergian yang berdua. Oleh karena itu, ya, kenapa Bu? Dua orang laki-laki bepergian itu bisa saja menyeleweng. Ya, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa terjadi penyimpangan jika 2 orang. Tapi kalau 3 orang, insya Allah kesempatan peluang untuk penyimpangan itu kecil sekali.
Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar bepergian itu tiga orang. Tapi kembali lagi tentu untuk bepergian ada berbeda-beda keadaannya. Tetapi kalau kita bisa mewujudkan ini tentu lebih baik. Tentu akan kita terhindar dari banyak bahaya, baik bahaya dunia maupun bahaya din. Sesuatu yang membahayakan dunia kita maupun agama kita. Jadi sekali lagi, tentu kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ya, kalau Anda bepergian 3 orang itu banyak manfaatnya, tapi membutuhkan biaya yang banyak, tentu kembali kepada kondisi masing-masing. Tetapi ini sekedar anjuran dari Nabi SAW, tidak harus dan tidak wajib. Tetapi mengikutinya tentu ada pahalanya. Yang kedua, insya Allah ada maslahatnya. Maka ini ketahuilah kita mengetahui dengan akal, tetapi Nabi mengetahui dengan wahyu. Akal bisa salah, tapi wahyu tidak salah. Dan Nabi diberitahu oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang tidak diketahui akal manusia tentang madarat, tentang bahaya yang tidak bisa didapatkan ketika seseorang bepergian sendirian. Kemudian bagian yang ketiga, dianjurkan mengangkat seorang pemimpin safar apabila mereka berjumlah 3 orang atau lebih. Tadi dianjurkan oleh Nabi kalau safar itu hendaklah 3 orang. Ya, tadi musafir tadi. Ya. Dan bila 3 orang, ya, hendaklah mereka mengangkat seorang pemimpin. Jadi Islam adalah agama yang selalu mengajarkan manajemen kehidupan dan sistem leadership yang teratur. Agar kata Nabi, apabila idza kharaja thalathatun fi safar, ya, falyu'ammaru ahadahum. Jika 3 orang bepergian, 3 orang sedang safar, maka angkatlah 1 orang sebagai pemimpin mereka. Ya, inilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadits ini sahih, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sahih dan dhaifnya Sunan Abi Dawud. Ya. Jadi Nabi menganjurkan termasuk adab safar seorang muslim, kalau 3 orang, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu dari mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan tadi. Ya. Tentu ini tidak wajib hukumnya, sekali lagi tidak wajib hukumnya, tetapi mengikutinya insya Allah ada manfaat yang sangat banyak. Keempat, larangan membawa anjing dan lonceng ketika bepergian. Ya, dilarang membawa anjing atau lonceng ketika bepergian. Lonceng itu seperti bel gereja dan semacamnya. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang yang hendak bepergian untuk tidak membawa anjing. Ya, jadi Nabi melarang seorang muslim ketika safar jangan membawa anjing atau jangan membawa lonceng. Ya, sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tashabul malaikatu ya rufqatan fiha kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan menemani kelompok orang yang sedang safar yang membawa anjing dan tidak pula lonceng. Maksudnya malaikat rahmat. Ya, jadi ketika kita bawa anjing atau membawa lonceng seperti lonceng gereja seperti itu, maka malaikat rahmat akan menjauh, tidak akan bersama kita. Waliya'udzubillah. Tentu kita berharap selama dalam perjalanan dari lindungi Allah tabaraka wa ta'ala, salah satunya dengan didekati malaikat rahmat. Tetapi kata Nabi, malaikat rahmat akan menjauhi kita jika dalam safar itu ada anjing, ya, atau lonceng dan semacamnya. Ya, kata Nabi, al-harsu mazamir syaitan. Karena lonceng adalah serulingnya syaitan. Ya, lonceng itu adalah serulingnya syaitan. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Itu yang keempat. Jadi kalau bepergian jangan sampai bawa anjing, ya, atau bawa lonceng dan semacamnya. Ya, kenapa? Ilatnya kita dalam perjalanan akan dijauhi malaikat rahmat. Bukan malaikat pencabut nyawa loh ya. Malaikat-malaikat pencatat tetap mengawasi kita.
Ya, tetapi yang dimaksud sini malaikat pembawa rahmat. Seperti malaikat tidak masuk rumah karena ada anjing dan gambar dan semacamnya. Yang dimaksudkan malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Akan menjauh ketika sebuah kafilah dalam safar itu disertai oleh anjing yang mereka bawa. Atau lonceng yang mereka bawa. Kemudian 5, ya, larangan seorang wanita bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Ya, tentu kita tahu bahwa wanita itu adalah fitnah. Kata Nabi, aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi umat ini, bagi laki-laki umat ini, melainkan wanita. Dan kita tahu di zaman sekarang wanita tidak aman di mana-mana. Jangankan sedang safar, di ruang-ruang publik, di mall, ya, di kendaraan-kendaraan umum saja wanita banyak dilecehkan. Islam jauh sebelumnya telah menghargai wanita, ya, dengan menunduk, menghijabkan mereka, ya, menjaga suara-suara mereka dan tidak bepergian kecuali bersama mahramnya. Ya, dan ini bentuk pemulihan Islam kepada para wanita. Larangan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yauma wa laylah wa laysa ma'aha mahram. Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian jauh, yaitu perjalanan yang ditempuh selama 1 hari 1 malam tanpa bersama mahramnya. Ya, coba lihat di sini Nabi mengatakan wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, seakan-akan Allah mengatakan seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir itu rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Dan ini menunjukkan bahwa wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, safar tanpa ditemani mahram termasuk dosa besar. Ya, oleh karena itu kemudian di sini dikatakan la yahillu, tidak halal, berarti haram. Ya, berarti ini larangan yang hukumnya apabila dilaksanakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Karena kata Nabi la yahillu, tidak halal. Sesuatu tidak halal berarti haram. Kemudian, ya, hadis yang lain, la yahillu li imra'atin muslimatin tusafiru masiratan lailatin illa wa ma'ha rajulun dzu hurmat, ya, hurmati minha. Seorang wanita muslimah tidak boleh bepergian jauh yang berjalan selama 1 malam kecuali dia pergi bersama seorang lelaki mahramnya. Ya. Hadits yang lain juga mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yakhlawunna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Seorang laki-laki tidak boleh sekali-kali berduaan dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu bersama mahramnya. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala tusafirul mar'atu illa ma'aha dzi mahram. Ya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Faqala rajul, ya, maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, inna mra'ati harajat hajatan wa inni, ya, kutib apa itu ini ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, istriku hendak pergi haji, akan tetapi aku telah diwajibkan untuk pergi perang ini dan itu. Maka apa kata Nabi? Idhab fahujja ma'imra'atik. Kata Nabi, tinggalkan jihadmu dan pergilah berhaji bersama istrimu. Coba lihat, jihad itu perkara penting, Bu. Tetapi Allah melalui lisan Nabi-Nya menggugurkan kewajiban jihad bagi laki-laki karena dia mesti menerani mahramnya untuk istrinya untuk pergi haji. Ini menunjukkan wanita pergi haji mesti pakai mahram. Ya, coba perhatikan, jihad itu gugur, jihad itu hukumnya wajib. Tetapi ketika laki-laki ini mengatakan bahwa istrinya hendak pergi haji, sementara dia sebagai suaminya pergi, Allah telah diwajibkan perang ini dan itu. Coba Anda lihat, apa kata Nabi? Tinggalkan jihad ini, tinggalkan perang, dan temanilah istrimu untuk pergi haji.
Ini menunjukkan betapa pentingnya wanita pergi mahram. Sampai-sampai karena dauratnya, saking pentingnya, Nabi sampai menggugurkan kewajiban jihad, berperang ya dari seorang suami. Karena perintah untuk menemani istrinya. Ini stressing untuk para mahram, untuk tidak membiarkan para wanita bepergian tanpa mahram. Coba lihat, ilat yang ada pada hadis ini, ya, jihad itu hukumnya wajib. Apalagi perang sedang berlangsung, tetapi Nabi menggugurkan kewajiban itu dari suami hanya karena apa? Karena untuk menemani istrinya pergi haji, untuk pergi safar haji. Ini menunjukkan bahwa wajibnya wanita safar dengan mahram hukumnya wajib, bukan main-main. Saya ulangi, karena saking wajibnya sampai menggugurkan kewajiban suami jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka ini harus diperhatikan oleh para wanita. Yang keenam, ya, dianjurkan melakukan perjalanan pada pagi hari di hari Kamis. Termasuk sunnah Nabi adalah ketika safar, beliau lebih memilih hari Kamis di pagi hari. Ya, sekali lagi, tentu Anda yang safar tergantung tingkat kebutuhan safarnya. Ya, Anda memilih hari apa saja sesuai dengan perintah. Andai kata Anda seorang yang diperintah untuk safar. Tetapi kalau safar itu pilihan-pilihan saja, maka disunahkan untuk safar itu ketika hari Kamis di pagi hari. Ya, berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwatin Tabuk wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan pada hari Kamis pada perang Tabuk, dan beliau melakukan perjalanan pada hari Kamis. Coba lihat, Nabi menyukai untuk selalu safar pada hari Kamis. Ini menunjukkan ada kekhususan khusus yang tidak dimiliki hari lain untuk safar. Ya, dan Nabi mencintai untuk safar pada hari Kamis. Dan kita sebagai umat tentu mencontoh beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik untuk kalian. Dan beliau paling cinta hari Kamis untuk safar. Tentu ini hikmah yang tidak diketahui oleh nalar manusia. Maka hendaklah kita mencontoh beliau. Karena kata Allah, saya ulangi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi menganjurkan kita untuk mencontoh beliau. Ya. Dan menurut Imam Ahmad disebutkan, ya, qallama kana Rasulullah sallam yakhudu idza arada safaran illa yaumal khamis. Jarang sekali Rasulullah SAW bila pergi musafir selain hari Kamis. Artinya menunjukkan bahwa Nabi selalu safar itu di hari Kamis. Jarang sekali beliau safar di lain hari, mengawali safarnya di luar hari Kamis. Ini menunjukkan bahwa ya hari Kamis itu hari yang paling berkah untuk kita safar padanya. Ya, sekali lagi ini tidak wajib. Karena orang tujuan safarnya macam-macam. Ya, tergantung dengan tingkat kebutuhannya. Tetapi sekiranya kita mengikuti sunnah Nabi, maka hendaklah kita memilih hari Kamis. Ya. 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 Untuk pada hari Kamis kita safar. Kemudian yang ketujuh, ya, disunahkan untuk menaiki kendaraan dengan membaca doa naik kendaraan. Ya. Di antaranya banyak sekali, ya, misalnya dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu didatangkan sebuah kendaraan yang akan dikendarainya. Ketika meletakkan kakinya di kendaraan, dia baca Bismillahi, kemudian dia menaikinya lalu membaca Subhanalladzi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Ya, coba Anda bisa lihat lafaz doa ini di surat 43 surah Zuruf ayat 13 dan 14. Ya subhanalladzi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, apa kata Allah? Ya, subhanalladzi sakhalana. Ya, maha suci Allah, ya, yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Ya, atau ada doa yang lain. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ampunilah dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau ya Allah. Ya, intinya kalau bapak-bapak kumpulkan semua, ada beberapa lafaz yang kalau dikumpulkan menjadi satu, ya, Anda bisa mulai dengan Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subhanalladzi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya. Allahumma hawin alaina safarana hadza, dan seterusnya banyak sekali, ya. Tetapi antum bisa baca dengan yang pendek saja. Ya, misalnya antum bisa baca, ya, tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, subhanalladzi sakhalana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-taibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadzamal hazaba, ya, wa hadzamal ahzaba wahdah. Ya, kemudian Anda bisa tutup dengan doa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada sebuah hadis qudsi, Allah tertawa, Allah senang, Allah gembira dengan doa semacam ini ketika seorang hamba sedang safar. Ya, begitu juga ketika kita menanjak atau menurun. Ya, ketika kendaraan sedang menanjak, ya, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Ketika dia menurun, kita ucapkan subhanallah dan semacamnya. Ya. Jadi saya ulangi, Nabi apabila kendaraannya menanjak, ya, maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Jika kendaraannya menurun atau menukik, maka beliau membaca subhanallah. Ya, misalnya antum di mobil, ya, ketika mobil misalnya jalanannya menanjak, maka Anda ucapkan Allahu Akbar. Dan ketika mobilnya menurun, karena memang ada tanjakan menurun, maka disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah. Begitu juga kalau kita jalan kaki, ketika kita menanjak, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Dan kalau kita menurun, maka kita ucapkan subhanallah. Ya. Nah, ini kan gua. Ya. Begitu sebaliknya, ya. Ketika kita memasuki satu kampung dan sebagainya. Ya, ketika kita sedang safar, kita memasuki sebuah kampung, kita juga disunahkan untuk membaca doa. Ya, sebagaimana doa yang beliau baca. Allahumma rabbis samawati sab'i wa adlalna, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, wa rabbar riyaha wa rabbar riyahi wa ma daraina. As'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa a'udzubika min syarriha wa syarra ahliha wa syarru ma fiha. Ya Allah, Rabbnya atau Tuhannya 7 langit dan apa yang dinaunginya. Ya, Tuhan penguasa 7 bumi dan 7 bumi dan apa yang di atasnya. Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan.
Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Ya, aku memohon kebaikan kota atau desa ini dan kebaikan penduduknya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan kota ini, kejahatan terdapat dalam kota ini, dan kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa saja yang ada di dalamnya. Inilah tuntunan Nabi ketika kita memasuki sebuah kota atau desa atau kampung dan apa saja. Ya, agar kita berlindung kepada Allah. Ya, pertama kita berharapkan agar kebaikan yang negeri itu kita dapatkan. Juga kebaikan penduduknya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan terdapat di dalam kampung atau desa itu. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan penduduknya. Seandainya penduduk jahat, maka Allah akan menjaga kita dari kejahatan mereka. Ya, itulah ya. Begitu juga dianjurkan untuk dibaca ketika masuk waktu sahur bagi orang yang bepergian. Ketika Anda sedang bepergian dan Anda mendapatkan waktu tengah malam masuk waktu sahur, ya, maka hendaklah Anda membaca doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW ya dalam perjalanan berada di waktu sahur. Nabi Muhammad ketika sedang safar dan beliau berada di waktu sahur. Maka beliau membaca ya sami'a sami'un bihamdillahi ya wa husni bilaihi alai rabbana sahibna wa afdil alaina ya a'idhan billahi minan nar. Telah ada yang bersaksi bahwa kami memuji Rabb kami dan cobaannya yang baik. Wahai Rabb kami, temanilah kami dan limpahkanlah karuniamu kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ya, inilah kenapa Nabi berdoa semacam ini hikmahnya. Ya, karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika safar. Oleh karena itu Nabi memperbanyak doa ketika safar. Ya, karena tidak ada doa yang tertolak bagi orang yang sedang safar. Ya, Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan Allah, tidak ada keraguan padanya. Ya, da'watul walid ala walid. Ya, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Ya, da'watul walid ya li aulad. Doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka ibu-ibu punya anak, punya masalah, nggak usah cari kiai. Tidak ada jaminan kiai doanya mustajab. Ya, kita ini kultus kiai sampai kadang-kadang terjatuh kepada kesyirikan. Yang tidak tertolak doanya adalah orang tua terhadap anaknya. Ya, yang kedua wada'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga wada'watul mazlum, orang yang dizalimi. Jadi, misalnya ibu-ibu dizalimi suami, jangan memohon keburukan untuk suami, ya. Tetapi cobalah ibu ketika dizalimi itu doa ibu tidak mustajab. Doa ibu mustajab. Maka berdoalah untuk kebaikan diri ibu, kebaikan agama ibu, kebaikan akhirat ibu, kebaikan dunia ibu. Daripada ibu doakan kecelakaan bagi suami, tidak ada masalahnya buat ibu. Sebaiknya ibu gunakan waktu mustajab untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri ibu dan keluarga ibu. Ketika suami berbuat zalim, ketahuilah Anda di posisi doamu mustajab. Maka berdoalah kebaikan untuk dirimu, suamimu, dan anak-anakmu. Karena saat itu doa diijabah. Begitu juga kata Nabi wada'watul musafir. Orang yang sedang safar itu doanya juga mustajab. La yurad, tidak ditolak. Ya, begitu juga da'watul walid. Doa orang tua terhadap anak-anaknya. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah salat sunnah dalam perjalanan. Di antara sunnah yang dilupakan banyak orang adalah salat sunnah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan. Ya, sedikit sekali kita melihat orang melaksanakan salat sunnah atau salat witir di dalam pesawat atau kendaraan lain. Ya, padahal Nabi SAW ya melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan beliau. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli fis safar ala rahilatihi ya haitsu tawajjahat bihi yumi
ima'a. Salatul laili illa al-faridah. Wa yutiru ala rahilatihi. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan ketika beliau musafir dengan menghadap kemana saja sesuai dengan kendaraannya. Beliau sujud dengan menundukkan kepala. Ketika itu beliau sholat sunnah qiyamul lail, kecuali sholat fardu, ya, beliau tidak melakukannya di kendaraan. Dan beliau sholat sunnah witir di atas kendaraannya juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika sedang safar, beliau tidak meninggalkan sholat malamnya. Bahkan di atas kendaraan beliau sholat malamnya. Dan menunjukkan sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan ketika safar adalah sholat witir. Bahkan di sini dikhabarkan beliau sholat witir di atas kendaraan beliau. Makanya Aisyah radhiyallahu anha di satu riwayat yang sahih, beliau mengatakan ya bahwa ada dua sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan ketika sedang safar. Yang pertama sholat witir, kedua sholat qabliyah subuh. Selalu Nabi jaga walaupun beliau sedang safar. Ya, dan Nabi mengerjakannya ketika sedang di atas kendaraan dalam perjalanan. Jadi bukan nabinya atau nabi kita mengerjakannya pas udah sampai di tujuan, tidak. Beliau mengerjakannya justru dari kendaraannya beliau melakukannya. Ya, dua sholat sunnah tadi. Pertama adalah sholat witir atau sholat lail. Dan yang kedua adalah sholat qabliyah subuh. Ya, beliau tidak pernah tinggalkan dua sholat sunnah ini ketika sedang safar. Ya. Kemudian yang ke-9, doa ketika singgah di suatu tempat. Ya. Kalau ibu-ibu di rest area dan semacamnya kalau naik kendaraan. Atau ibu naik pesawat kemudian di bandara transit misalnya. Ya, kemudian bacalah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilati dzalik. Kata Nabi, siapa yang singgah di tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang diciptakannya. Maka kata Nabi, dia tidak akan diganggu oleh apapun hingga dia meninggalkan tempat itu. Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Ya, jadi kalau misalnya saya ulangi, bapak-bapak dan ibu-ibu singgah dalam perjalanan itu ada halte-halte atau ada rest area atau ada transit di mana gitu. Ya, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat sempurna dari kejahatan apa saja yang dia ciptakan. Ya, kata Nabi kalau dia membacakan itu, insya Allah tidak ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia tidak akan terkena hipnotis atau tidak terkena tipu-tipu di masyarakat di daerah-daerah itu. Ya, kata Nabi, insya Allah dia tidak ada yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali saja. Ya, dalam hadits ini diucapkan sekali saja. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Saya kira itu saja dulu. Ya, masih banyak tentunya atau saya habiskan saja ya. Sampai selesai saja. Tafadhol, Ustaz. Ya. Yang ke-10 dianjurkan berkumpul ketika singgah di tempat dan ketika makan. Ya. Berdasarkan hadis, ya, Nabi SAW apabila singgah di satu tempat, orang-orang bersamanya berpencar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berpencarnya kalian di tempat ini adalah perbuatan setan. Ini mereka sangat tercela sekali. Ya, dan setelah itu apabila mereka singgah di tempat, mereka berkumpul satu sama lainnya, sehingga diibaratkan bila satu baju dilemparkan, dihamparkan baju itu akan cukup menampung mereka. Jadi Nabi mengatakan apa? Coba perawi hadis ini, yaitu Abu Tha'labah Al-Khashani radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwa Nabi pernah dalam satu safar.
kemudian orang bersama beliau terpencar-pencar ke sana ke sini. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, pencaran itu, ya, sesungguhnya berpencar-pencar itulah perbuatan syaitan. Ya, perbuatan syaitan, kata Nabi. Lalu apa kata perawi? Setelah itu para sahabat apabila sedang safar bersama-sama dan mereka singgah di tempat, mereka selalu bersama-sama, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ini termasuk, ya, edukasi Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga kekompakan, menjaga kesatuan dan ukhuwah. Tidak hanya di negeri kita tempat tinggal, tapi sampai dalam kondisi safar pun persatuan dijaga, ukhuwah dijaga, solidaritas dan soliditas dijaga. Ya, orang yang sedang safar itu perasaannya suka berubah-berubah. Sehingga dengan bersama orang lain, dia akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Dengan selalu bersama dalam satu kelompok akan muncul namanya tipe seliro, setia kawan dan semacamnya. Kalau dia punya permasalahan dan perjalanan, diketahui oleh kawan yang lain sehingga bisa membantunya. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi melarang ketika kita dalam safar bersama satu kelompok, lalu sampai tempat kita berpencar-pencar. Nabi tidak menginginkannya. Kata Nabi itu perbuatan syaitan. Oleh karena itu para sahabat setelah mendengar itu, apabila mereka safar dan mereka berhenti setempat atau sampai di tempat tujuannya, ya mereka selalu tak bersama-sama atau kompak. Ya, sampai kata perawi, ya andai kata satu baju dilemparkan kepada dihamparkan, maka akan mencukupi mereka saking rapatnya hubungan mereka waktu itu. Ya. Begitu juga dianjurkannya berkumpul ketika makan. Ya, akan mendapatkan keberkahan dan kecukupan. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, anna ashaban Nabi sallallahu qalu, ya Rasulullah, inna ya na'kulu wa la tashba'. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami makan tetapi kami tidak merasakan kenyang. Ya, qala fa'alaikum ya taftariqun. Mungkin karena kalian makan terpencar-pencar, tidak berjamaah, kata Nabi. Qalu na'am. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qal fajtami'u ala ta'amikum ya wadhkuru ismallahi alaihi tabarak lakum fih. Kata Nabi, makanlah dalam keadaan berjamaah. Kemudian bacalah bismillah, baca samillah ketika kalian makan. Dan Allah akan memberikan keberkahan pada makan kalian itu. Jadi kata Nabi, makanan yang Allah berkahi itu apabila dua hal dilakukan. Makan secara berjamaah, yang kedua dengan membaca zikir kepada Allah. Bismillah ketika memulai makan. Ya, ya, maka ini akan mendatangkan keberkahan. Dalam perjalanan kadang-kadang kita terlelap atau kecapean sehingga butuh tidur, istirahat di suatu tempat tertentu. Ya, maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita apa? Idza safartum fil khisbi, ya, fa'tul ibl, ya, dan seterusnya. Kata Nabi, apabila kalian melakukan perjalanan di daerah yang subur, berikanlah makanan kepada unta-unta kalian. Dia kalian berjalan di daerah yang tandus, maka buru-buru untuk berjalan dan melewatinya. Jika kalian menetap di suatu daerah untuk tidur dan istirahat di awal malam, jauhilah jalanan. Karena jalanan itu adalah jalanan untuk binatang dan serangga yang membahayakan di malam hari. Jadi Nabi menganjurkan agar kita tidak sedang istirahat di jalan, tapi cari tempat yang aman, yang jauh dari gangguan. Ya, anna Rasulullah sallallahu hina faqala min ghazwati Khaybar ya sara lailahu hatta idza adrakahu al-qara ya arrasa wa qala li Bilali ya al-lail. Bahwa Rasulullah sallallahu ketika pulang dari perang Khaybar, beliau berada di waktu malam hingga ketika beliau merasakan kantuk, beliau singgah dan berkata kepada Bilal, jagalah dan bangunkan kami di malam hari sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa
Nabi tidak memaksakan diri untuk menempuh perjalanan ketika beliau sedang ngantuk. Maka dianjurkan tidur. Begitu juga Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata bahwasanya dalam satu perjalanan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akan membangun kami malam nanti hingga kami tidak telat melaksanakan salat subuh, maka Bilal berkata saya. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meninggalkan salat berjamaah ketika sedang safar. Ya, dan hendaklah ada satu orang yang memang tugasnya untuk membangunkan jamaah yang lain. Inilah solidaritas yang dibangun oleh Rasulullah ketika orang-orang beriman dalam safar mereka. Ya. Ya, dari Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW apabila dalam sebuah perjalanan lalu singgah di suatu tempat untuk istirahat di malam hari, beliau tidur di atas sisi kanannya. Dan apabila istirahat mendekati waktu subuh, beliau meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya dengan bertungku pada lengannya. Ya, ini tergantung kembali saja pada kebiasaan tidur masing-masing. Ya, ini bukan sesuatu yang wajib. Ya. Kemudian yang ke-12, dianjurkan segera pulang kepada keluarganya setelah urusan selesai tanpa berlama-lama di tempat safar. Ya. Orang yang sedang safar segera kembali ke keluarganya setelah selesai urusannya. Ya, kata Nabi, as-safaru yaqit'a minal azab. Pergian itu bagian dari azab. Ya, menahan makan, minum dan tidur membuat terganggu semuanya. Nah, kata Nabi, jika urusan telah selesai, ya, kata Nabi, fa idza qada nahmatahu falyu'ajil ila ahlihi. Ya, jika urusan telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya, kata Nabi SAW. Artinya sahih dari Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Malik, dan Ad-Darimi. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini belum mengatakan, ya, pada hadis ini dimakruhkan jauh dari keluarga tanpa ada keperluan. Ya, dan pada hadis ini juga dianjurkan bersegera pulang ke rumah, apalagi bagi orang yang dikhawatirkan melalaikan kewajiban karena ketiadaannya. Dan karena tinggal bersama keluarga ada ketenangan yang dapat menjaga kebaikan agama dan dunia. Dan karena tinggal bersama keluarga ada kebersamaan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan kita tahu bahwa ketenangan itu ada bersama keluarga. Ya, suami istri akan memperoleh ketenangan dengan bersama-sama. Surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menunjukkan dimakruhkannya meninggalkan keluarga tanpa uzur, tanpa alasan, atau tanpa keperluan yang mendesak. Ya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa dilarangnya berlama-lama di tempat safar. Kalau sudah selesai keperluan, maka segera kembali menemui keluarga. Apa hikmahnya? Karena bersama keluarga seorang itu akan mendapatkan tidak mudah melalaikan kewajiban-kewajiban syariatnya. Ya, dan dia akan memperoleh ketenangan, membangun kebersamaan bersama keluarganya. Semakin lama dia dalam safar akan merenggangkan hubungan suami istri, merenggangkan hubungan batin antara orang tua dan anak dan semacamnya. Maka Nabi menganjurkan agar tidak boleh berlama-lama di tempat safar. Segera kembali setelah urusan itu selesai. Ya. Kemudian termasuk adab dalam Islam ketika pulang, ya makruh datangnya ketika waktu malam. Kembali ke rumah di waktu malam. Ini termasuk perkara makruh, sesuatu dibenci oleh syariat. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza qudima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu ya turuqan hatta tastahidda al-mughibat dan seterusnya." Ya.
Jika salah seorang dari kalian pulang di malam hari, jangan sekali-kali mendatangi keluarganya. Maksudnya istrinya, hingga istri yang ditinggalkannya menghilangkan bulu kemaluan dan merapikan rambutnya yang acak-acakan terlebih dahulu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa para suami tidak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Ya, hendaklah dia mengkhabarkan kedatangannya kepada istrinya agar merapikan dirinya. Dan dianjurkan para istri untuk menyambut suami dalam keadaan rapi. Ya, ketika suaminya pulang, telah dijelaskan tadi, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Tentu dia berpuasa cukup lama. Ya, oleh karena itu kata Nabi agar istrinya berhias untuknya, menyambut kedatangannya. Jadi saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak boleh ujuk-ujuk masuk ke rumahnya ketika dia pulang safar. Tapi hendaklah dia beritahukan kedatangannya kepada istrinya agar istrinya berhias untuknya. Dan juga peringatan bagi para istri ketika menyambut para suami dari safar, hendaklah berhias untuk suaminya. Ya, agar suami-suami merasa tenang bersama para istri tadi. Ya, itu adalah hikmah dari itu semua. Kemudian yang ke-14 terakhir, dianjurkan sholat 2 rakaat dalam masjid ketika dia masuk ke kampung halamannya. Ya, jadi termasuk salah satu sunnah kalau bapak-bapak pulang atau ibu-ibu pulang dari bepergian, singgah di masjid terdekat dengan rumah atau masjid yang dijumpai, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, kemudian kembalilah ke rumah. Ya, maka saya ulangi, ya, termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau selalu datang di waktu duha. Dan beliau sholat 2 rakaat di masjid terdekat. Ya, lalu kemudian beliau mendatangi keluarganya. Itulah 14 adab ketika sedang safar. Ya, semoga ini mendatangkan, membuat kita seorang muslim safarnya berbeda dengan orang kafir safar. Ya, coba lihat. Ya, kalau saya ditanya orang, ya, kenapa Islam itu diatur demikian rapinya? Ya, Anda lihat jawabannya di surat 47 ayat 12, surat Muhammad ayat 14. Ayat 12, maaf. Ya. Coba lihat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal salih ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir bersenang-senang dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan. Ya, nerakalah tempat tinggal bagi mereka kelak. Adapun orang beriman calon penghuni surga insyaallah. Maka perkara muamalat mereka pun Allah inginkan agar itu menjadi amal salih bagi mereka. Ya, sehingga Allah mengatur mereka melalui sunnah nabinya dalam safar. Karena safar sesuai sunnah Nabi itu amal saleh. Yang dengannya Allah muliakan mereka dengan amal saleh itu dan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Yang ketiga, agar mereka berbeda dengan orang-orang kafir. Coba lihat, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir bersenang-senang dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan. Adapun orang-orang mukmin, mereka orang mukmin itu calon penghuni surga. Mereka orang yang mulia karena kemuliaan mereka Allah mengatur mereka agar beda orang kafir tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan antum semuanya. Ya, saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini, untuk memimpin atau memandu kelanjutan acara ini. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, anak saya laki-laki kuliah di Swiss, sekarang lagi sakit. Saya mau nengok dia, suami saya tidak bisa mengantar, tapi mengizinkan saya safar. Kata suami saya, selama suami izinkan pergi, saya bisa safar kemana saja tanpa mahram. Apakah ini benar, Ustadz? Jadi saya bisa nengok anak saya di Swiss dan pergi-pergi dengan teman atau saudara perempuan saya yang keluar negeri atau keluar kota selama suami izinkan. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Wanita safar itu tidak hanya izin, Bu. Ini salah tadi.
Saya tanya sama antum, coba lihat hadis tadi. Coba lihat hadis Bukhari Muslim lainnya tadi. Coba perhatikan hadis tadi baik-baik. Nabi mengatakan tidak boleh berduaan laki-laki dengan perempuan khalwat kecuali perempuan itu ada mahram bersamanya. Dan tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Laki-laki bertanya, seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, istriku hendak pergi haji. Hendak pergi haji. Tetapi aku tidak bisa menemaninya karena sedang diwajibkan perang ini dan perang itu." Apa kata Nabi? Tinggalkan perang ini dan temanilah istrimu safar untuk haji. Saya tanya, haji itu wajib atau sunnah? Wajib. Tetapi Nabi tidak mengatakan, udah nggak apa-apa, Allah maafkan kok dia sedang melakukan ibadah haji. Tidak ada mahram, tidak apa-apa. Itu pertama. Ya, walaupun perkara wajib sekalipun, Nabi tetap mengatakan dia menemani istrinya. Yang kedua, perhatikan. Nabi tidak bilang, udah kalau kamu izinkan tidak apa-apa. Perhatikan itu baik-baik. Nabi mengatakan, tidak apa-apa, istrimu pergi dengan izinmu saja cukup. Tidak. Tapi Nabi menggugurkan kewajiban jihadnya untuk menemani istrinya. Adapun safar tidak hanya izin saja, tapi masih ada mahramnya. Coba lihat hadis tadi. Ya, hadis tadi kata Nabi tidak halal wanita beriman kepada Allah dan akhir yang menempuh jalan perjalanan semalam atau sehari semalam tanpa mahramnya. Di sana disyaratkan adanya mahram bukan izin. Si ibu yang punya anak di Swiss lagi sakit atau di Prancis sedang sakit dan dia membutuhkan pertolongan kepada ibu dan ibu terpaksa jalan, semoga itu termasuk dimaafkan karena sifatnya darurat. Ya, tetapi ingat kalau suami bisa menemani itu lebih baik. Ingat, izin itu bukan penghalalan. Yang halal itu kalau ada mahramnya. Perhatikan itu haditsnya. Sambung lagi ya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kondisi kita adalah wanita single, bagaimana sebaiknya ada kita berpergian, misal bekerja, keluar kota atau keluar negeri karena ada tugas kerja tanpa mahram? Hadis tadi berlaku umum, Bu. Ya. Kata Nabi apa? La yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian tunduk hawa nafsu, kalian tunduk kepada apa yang dia bawa. Hadis tadi menunjukkan Anda single atau apapun, Anda wanita muslimah. Tadi kata Allah, ada dua lafaz yang Nabi ungkapkan. Pertama, wanita mana saja beriman kepada Allah dan akhir. Wanita mukminah. Yang kedua, wanita muslimah. Nabi menyebutkan wanita mukminah dan muslimah. Berlaku umum. Kalau Anda muslimah, maka tidak boleh ada pilihan lain. Lihat surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, laki-laki yang beriman dan wanita beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka dalam urusan itu. Kalau Nabi sudah menjelaskan keharamannya, maka tidak ada boleh pilihan lain. Jelas? Berlaku umum bagi setiap wanita mukminah atau laki-laki mukmin. Sikap kita apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh bermaksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Coba lihat ayat ini. Siapa bermaksiat kepada Allah, maksudnya dia tidak mematuhi apa yang Rasul tetapkan dalam syariat ini, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah. Maka sikap dia apa? Sikap dia sebagai mukmin, surah 24 An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, innama kana qaulal mu'minina. Sesungguhnya ya, yang merupakan ucapan respon orang-orang mukmin. Idza du'u ila Allah wa rasulih. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, ya, agar dia memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, faulaikumul muflihun. Sikap mereka, kami benar, kami taat. Ya, lihat, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi faulaikumul faizun. Tidak ada kemenangan yang Allah berikan kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepadanya dan bertakwa kepadanya. Itulah kemenangan. Ya, oleh karena itu
setiap orang berusaha untuk tunduk kepada syariat. Kecuali ada udzur-udzur syar'i, ya sebisa mungkin kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Artinya, setiap mukmin atau mukminah bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Kalau kita keberatan terhadap apa yang Nabi putuskan, maka kita termasuk orang tidak beriman. Bisa membatalkan keimanan ketika kita menolak sebuah ketetapan Nabi. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 65. Ya, Allah bersumpah atas nama dengan zatnya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Demi Rabbmu mereka sekali-kali tidak beriman, wahai Muhammad. Sampai mereka ya menjadikan engkau hakim atas apa saja mereka perselisihkan. Perhatikan kalimat tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ya, dan tidak ada keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan ya Muhammad. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sepenuhnya keputusan Muhammad itu. Wanita pergi safar, ada mahram, ini ketetapan Nabi. Tidak boleh ada keberatan sedikit pun. Kita berusaha untuk takwa kepada Allah dan taat kepada Nabi-Nya sebisa mungkin. Adapun, ya misalnya Anda wanita single umpamanya, atau wanita pekerja yang ditugas kalau pekerjaan. Kalau Anda bisa mengajukan keberatan kepada pemimpin, itu lebih baik. Tapi karena Anda pekerja di sana dan Anda dipaksa oleh atasan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dimana butuhkan safar, semoga Allah memaafkanmu. Ingat bahwa itu perkara yang haram asalnya. Tetapi karena terpaksa melakukannya, semoga Allah memaafkanmu. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk sholat ketika safar, khususnya di pesawat yang lamanya lebih dari 20 jam. Misal 7 jam, leg pertama sholat terakhir subuh. Pada saat masuk ke leg kedua sudah waktunya subuh lagi. Jadi harus ikut waktu sholat yang mana ya Ustaz? Negara berangkat atau negara tujuan? Syukran Ustaz. Negara tujuan. Ya, coba lihat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Coba lihat di surat 17 Al-Isra ayat 78. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Allah jadikan matahari itu sebagai waktu salat. Ya. Allah menjadikan matahari itu sebagai waktu salat. Maka matahari yang jadi ukuran waktu sholat di tempat di mana kita berada. Bukan tempat di mana sebelumnya kita berada. Jelas? Anda dapat subuh di mana, Anda kerjakan di situ. Anda dapat zuhur di mana, karena matahari yang berlaku bagi Anda sebagai tanda waktu lah di mana Anda berada. Wallahu a'lam. Bukan matahari di mana tempat Anda bertolak. Tidak. Matahari yang dijadikan ukuran waktu adalah matahari di mana Anda berada waktu itu. Wallahu a'lam. Ya? Assalamualaikum Ustadz. Afwan, pertanyaan di luar tema. Di surat Al-Anfal 25, apakah yang dimaksud pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, dan jika kita tidak melakukannya akan disiksa oleh Allah? Bagaimana dengan banyaknya fitnah akhir zaman yang mana banyak kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang, dan berdosakah kita jika kita tidak ingin konflik terutama dalam keluarga yang potensi terputusnya tali silaturahim, kemudian kita menghindarinya tanpa memberitahu mana yang hak dan batil? Mohon nasihatnya Ustaz. Musibah itu datang, bencana itu datang sebagai azab Allah karena dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, Allah ingatkan kita supaya kita cegah kemunkaran itu. Ya, sebab ketika bencana itu datang tidak menimpa orang-orang berbuat dosa saja. Kita orang-orang yang mendiamkannya juga terkena. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah sebuah kemunkaran agar bahaya musibah itu tidak datang. Jadi saya ulangi, Allah mengingatkan kita wajibnya kita mencegah kemunkaran terjadi di tengah masyarakat kita. Bagi yang penguasa dengan kekuasaannya.
Mereka punya power dengan powernya. Mereka dengan lisannya dengan lisannya. Yang tidak mampu dengan itu, maka dengan hatinya itu doanya. Dilakukan. Sebab kalau tidak kita cegah, tentu musibah itu datang menimpa kita. Menjaga silaturahim, menegakkan kebenaran. Ketika kita lihat ada yang salah, kita kasih tahu baik-baik. Soal mereka terima atau tidak itu urusan nanti. Kalau ibu kasih tahu atau bapak kasih tahu keluarga perkara-perkara yang munkar, kemudian mereka marah dan memutuskan rahim, mereka yang dilaknat Allah, bukan Anda. Karena yang dilaknat itu yang memutuskannya, bukan yang diputuskan. Faham? Lihat surat 47 ayat 22 dan 23. Yang dilaknat Allah itu yang memutuskannya, bukan Anda yang diputuskan dengannya. Anda berkewajiban menyampaikan kebenaran. Bukankah, coba antum lihat ikhwatul iman. Bukankah Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya memutuskan rahim dengan anaknya? Belajarlah wahai ikhwan. Lihat surat 19 surat Maryam. Ayat 40 dan seterusnya. Nabi Ibrahim menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah kesyirikan dilakukan bapaknya. Ya, ayat 41 dan seterusnya coba lihat. Ya, dan bapaknya memutuskan rahim dengannya. Apakah Nabi Ibrahim dilaknat Allah? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim dimarahi Allah? Tidak. Ya, karena ini menunjukkan apa? Rahim dijaga, tapi kebenaran juga ditegakkan. Allah akan melaknat kita kalau menjaga rahim, tapi membungkam di atas kebatilan. Ya, membiarkan kebatilan terjadi, ini akan mendatangkan bahaya yang besar. Kalau memutuskan rahim saja, Allah melaknat, maka membiarkan kemungkaran, Allah melaknat juga. Ya, saya ulangi, coba antum lihat di ayat ini. Nabi Ibrahim, ya, menyampaikan kebenaran, menegakkan hujah di hadapan bapaknya. Dan bapaknya memutuskan rahim dengan anaknya. Coba Anda lihat kata-kata Ibrahim sangat tegas sekali, bukan? Dan Anda tidak mungkin berani seperti Ibrahim ketika menyampaikan kebenaran kepada ayahnya. Tetapi apa? Ayahnya memutuskan rahim dengannya. Ya, memutuskan kontak dengan Ibrahim. Apakah Allah memarahi Ibrahim? Allah memarahi Ibrahim tidak. Ya, jadi menunjukkan apa? Menjaga rahim itu penting, tapi menegakkan kebenaran itu jauh lebih penting. Bagaimana Allah disembah di bumi ini kalau kita tidak menyampaikan kebenaran? Bagaimana hak Allah bisa tegak kalau kita diam untuk tidak menyampaikan kebenaran? Dengan alasan menjaga rahim, maka kita akan terlaknat semuanya. Waliya'udzubillah. Ya, jadi saya ulangi, menjaga rahim itu penting, tetapi menyampaikan kebenaran jauh lebih penting lagi. Sehingga kita bijak untuk menegakkan dua-duanya. Menyampaikan kebenaran yang kira-kira tidak menimbulkan konflik. Tapi mana ada si orang menolak kebenaran tidak konflik, itu mustahil, Bu. Ya, itu mustahil. Tadi bapaknya Ibrahim menolak kebenaran disampaikan Ibrahim. Ya, bahkan bapaknya mengusir Ibrahim, memutuskan kontak dan rahim dengan anaknya. Tapi Allah tidak menyalahkan Ibrahim. Ya, Ibrahim tetap menunjukkan kesantunannya. Ibrahim menunjukkan penghormatan terhadap ayahnya tanpa meninggalkan kata-kata yang benar dan tegas di hadapan ayahnya. Jelas? Dan apa kata Allah? Ibrahim layak menjadi uswatun hasanah untuk kalian. Ibrahim tidak suka basa-basi. Lihat surat 60 ayat 4. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat 60 ayat 4. Allah jadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah untuk kita. Di mana dia menjaga kerukunan, tetapi tidak membuat dia untuk menegakkan kebenaran. Coba lihat kata-kata Ibrahim di ayat ini. Ibrahim tegas. Yang lain silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh tetap menjalankan ibadah haji bagi wanita yang baru ditinggal oleh suaminya, sedangkan waktu daftar haji mereka mendaftarkan bersama? Sedangkan anaknya wanita, yang terjadi keluarga mantan suami memaksa agar wanita ini pergi berhaji bersama anak wanitanya. Jazakallah khair, Ustaz. Pertama, wanita ini masih ihdad. Orangnya ihdad tidak boleh meninggalkan rumah selama 4 bulan namanya.
Ya, tidak boleh dia meninggalkan rumahnya ketika dia ihdad. Ya, tetapi karena dia ibadah haji dan kondisinya seperti ini, dia boleh pergi. Ya, kalau dia membatalkannya demi ketaatannya kepada syariat itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak punya uang selain itu, ya dia pergi, maka usahakan dia pergi bersama mahramnya supaya tidak bukan dosa berulang-ulang. Hajinya sah tapi dia berdosa. Dosa pertama adalah dia ihdad. Dia meninggalkan rumah ketika ihdad. Yang kedua ketika dia safar tanpa mahram. Wallahu alam. Ya, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari mahram laki-lakinya. Wallahu alam. Ya. Bismillah, izin bertanya lagi Ustadz. Ibu mertua Ana mau berangkat umroh akhir bulan ini. Beliau mengadakan walimatus safar sebelum berangkat. Alasannya waktu dulu beliau mau berangkat haji mengadakan acara yang sama dan ada acara diazani dan iqomati sama-sama Ustadz di dekat rumah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Ini termasuk kebid'ahan. Ya, nah, ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada sunnah Nabi seperti itu. Nabi ketika pergi haji, pergi umrah tidak ada walimatus safar dan semacamnya. Apalagi dilepas dengan adzan dan iqamah, tidak ada sunnah sama sekali. Adzan dan iqamah perkara agama. Ketika menetapkan sebuah aturan agama tanpa dalil itu namanya ihdaats. Dan kata Nabi, ya ihdaats itu tertolak. Apa kata? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Maka bid'ah itu menyebabkan Anda terseret ke neraka. Wallahu a'lam. Ya? Izin bertanya Ustadz, pada saat safar dan terdapat kelapangan waktu karena banyak menghabiskan waktu di hotel, apakah tetap berlaku keringanan untuk mengqashar sholat, ataukah tetap menyempurnakan sholatnya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Ibu-ibu, Nabi ketika Fathul Makkah itu kan beliau di mana? Di rumahnya atau jalan-jalan ke ibu-ibu? Ya, tetap di rumahnya, Bu. Ya, tetapi beliau tetap safar selama beliau di Fathul Makkah. Ya, beliau tetap di Fathul Makkah. Ketika sholat, ya, beliau tetap seperti itu. Jadi, yang namanya qashar sholat itu bukan berada atau banyak waktu. Tetapi ketika Anda dalam posisi safar, Anda pergi satu tempat, dari tempat tinggal Anda ke tempat yang tujuan itu namanya safar. Ya, dengan jarak tentu yang ditentukan syariat. Maka selama Anda belum kembali ke negeri Anda, maka Anda disebut musafir. Selama satu musafir banyak waktu atau sedikit waktu Anda diberikan keringanan oleh Allah untuk qashar. Walaupun Anda di hotel dan semacamnya. Cuman perkaranya Anda kan mengikuti imamatil haram, maka Anda tentu sama dengan mereka. Karena tidak boleh menyelisih imammu, bukan? Jelas? Nah, maka tidak apa kalau Anda melengkapinya. Toh tidak wajib mesti ambil keringanan itu. Tetapi sekali lagi keringanan itu karena safarnya antum. Ya, bukan karena antum di hotel atau di mana, tidak. Ya, keringanan itu karena Anda sedang safar. Selama Anda safar, maka rusak keringanan itu Allah berikan kepada antum. Antum mau ambil atau tidak, itu tidak ada masalah. Tidak berdosa kalau tidak mengambilnya. Wallahu a'lam. Ya. Apabila kita umroh dengan ponakan yang usianya 15 tahun kurang, tapi dia sudah nampak dewasanya dan dia bertanggung jawab dan dia mengetahui kebaikan dan keburukan. Bagaimana Pak Ustadz di samping itu pergi bersama kakak-kakak dan suami ipar-ipar dan tante-tante, rombongan keluarga, tapi mungkin anak laki-laki yang sudah balik seperti itu boleh jadi mahram. Ya, apalagi dia udah dewasa dan dia udah faham, maka itu dia boleh jadi mahram. Wallahu a'lam, ya. Ada yang lain silakan. Ada Ustadz. Maaf Ustadz, saya mau bertanya, saya kan sering berpergian sendiri karena suami kerja, tapi saya sudah minta izinkan. Yang saya tanyakan apabila sudah diizinkan oleh suami, apakah perjalanan saya tetap makruh? Afwan. Kan Sama tadi ya saya Ustadz, bilang, Bu, izin suami itu bukan syarat safar, kata Nabi tadi. Syarat safar itu adalah mahram. Jadi walaupun suami izinkan ibu pergi tanpa mahram berdosa, Bu. Ya, walaupun itu sifatnya darurat, maka dimaafkan Allah. Tapi kalau tidak darurat, maka ibu berdosa karena safar tanpa mahram. Wallahu a'lam.
Baik. Sebentar, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila kita ikut safar tur, kemudian tujuan ke tempat wisata, tempat ibadah agama lain, saya tetap ikut masuk dengan berdoa auzubillahi tamati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ard dan seterusnya. Apakah berdoa, apakah bisa masuk pun itu ya Ustadz? Pertanyaan agak kurang jelas, Afwan. Maksudnya apa? Dia pergi wisata gitu. Iya, masuk ada tempat ibadah agama lain, apakah bisa tetap masuk dengan baca tadi auzubillahi tamati min syarri ma khalaq? Apakah berdosa atau tidak? Para ulama melarang kita masuk ke tempat-tempat ibadah di mana tempat orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'bad, tempat ibadah dan ibadah itu kan satu kesatuan, satu paket. Ya, mestinya tidak boleh dia mendatangi tempat ibadah orang lain. Ya, karena di sana mereka memuji Tuhan-Tuhan mereka dan mereka memasukkan Allah di dalamnya. Ya, adapun membaca itu tidak mengapa karena itu tempat yang buruk, maka tentu dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ada. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, orang tua pergi hadiri maulid, sudah disampaikan baik-baik, tapi berkeras hati hadir. Saya sebagai anak sudah mendoakan dan berusaha berbuat baik. Apakah mungkin dapat hidayah orang yang keras hati? Ya, sangat besar sekali kemungkinannya karena Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, ada orang yang mudah mendapat hidayah, ada yang di awal dapat hidayah muda, ada yang berontak dulu dan semacamnya. Maka kita yang memberi nasihat bersabar dan selalu mohon doa kepada Allah agar Allah membukakan hatinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Kita punya kewajiban dua. Terus menyampaikan, istiqamah untuk menyampaikan dengan benar dan baik. Dan kedua bersabar sambil berdoa kepada Allah karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Allahu a'lam. Ya. Baik. Afwan Ustadz, jarak safar berapa kilometer ya Ustadz? Ya sekitar 80-an lah. Atau kebiasaan kita safar. Ya contoh gini, Anda ke Majestic itu kan bukan safar ya. Jadi kalau hadis, Nabi itu sudah mengqasar sholat ketika di Dzulhulaifah. Ya ketika Nabi haji, beliau sudah udah mengqasar sholatnya ketika beliau sampai di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu yang orang Indonesia mengatakan Bir Ali itu. Bir Ali itu bahasa orang Syiah sebenarnya. Dalam syariat tidak ada namanya Bir Ali. Itu cerita dongengnya orang Syiah. Orang Syiah meyakini bahwa sumur yang ada di Dzulhulaifah itu tempat Ali berantem dengan setan dan Ali mengalahkan setan. Maka dikatakan Bir Ali, artinya sumurnya Ali. Ya, dan ini bukan bahasa yang sunnah. Bahasa yang sunnah itu Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu miqatnya orang-orang dari arah Madinah. Dan Nabi ketika sampai di Dzulhulaifah, beliau sudah mengqasar salatnya. Ini menunjukkan bahwa jarak Madinah ke Dzulhulaifah tidak sampai 5 kilo atau sekitar 5 kilo. Tetapi ingat, ini bukan ukuran safar. Ya, jarak itu bukan 5 kilo, bukan jarak. Kenapa itu memang dianggap safar oleh orang-orang Madinah? Ya, kalau kita ke Majestic itu lebih dari 5 kilo. Tapi dalam kebiasaan kita bukan safar. Tapi kalau kita ke Bogor itu udah safar. Ke Bogor itu termasuk safar. Ya, wallahu alam. Jadi kembali kepada kebiasaan kita, ya. Ya, yang dihukumi safar oleh kebiasaan maka itu safar. Wallahu alam. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Suami adik saya sering berdakwah ke luar negeri atau ke daerah-daerah dalam kurung jamaah tablik. Pergi kadang berbulan-bulan dan nanti pulang cerita banyak yang masuk Islam. Tapi anak-anaknya tidak terurus dan tidak kenal agama. Adik saya sedih, tapi suaminya bilang itu tugas istri mengurus anaknya. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk rumah tangganya. Ya, para sahabat saja mendidik anak-anaknya, tidak pergi berhari-hari berbulan-bulan. Wallahu alam. Nasihatilah dia baik-baik. Ya, ajak dia berdoa orang alim. Bilang, ya itu pergi dakwah itu fardu kifayah, hanya orang-orang yang punya kemampuan saja.
Tidak semua orang diperintahkan berdakwah kepada Allah. Wal takum minkum ummati yad'u ilal khair. Surat 3 Al Imran ayat 105. Tidak semua orang berkewajiban pergi berdakwah. Ya, tetapi setiap kepala keluarga punya kewajiban mendidik anak dan istrinya. Katakan kepada suaminya, mana tugasmu dalam Quran surat 66 ayat 6. Ya walladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Ya, bukankah kewajiban menjaga keluargamu ya dari api neraka, bukan? Dengan apa engkau menjaganya? Kata Ali bin Abi Thalib, mengajarkan mereka dengan agama. Ya, mengajarkan mereka dengan agama. Bagaimana Anda pergi 1 hari, 3 hari huruj, mengislamkan orang, tapi anakmu tidak faham agama? Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, maaf saya mau bertanyakan, tadi saya dengar Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah, fajar, qobliyah, dan witir. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya sholat sunnah witir sebaiknya dikerjakan pada waktu kapan? Karena saya dengar sholat witir itu adalah sholat penutup dari sholat sunnah. Karena insya Allah saya mengerjakan sholat witir setelah sholat malam. Lebih utama adalah setelah sholat malam. Akhir itu lebih utama. Tetapi boleh dikerjakan sebelumnya kalau memang khawatir tidak bangun dan semacam. Jadi ada 3 keadaan. Bisa sudah sholat isya, sholat witir. Kalau kemudian Allah izinkan untuk bangun sholat malam, maka jangan ulangi witir lagi. Karena kata la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, tetapi lebih utama waktunya adalah di akhir sholat malam. Tapi kalau ada yang mendahulukannya tidak apa-apa. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, 3 hal yang Nabi wasiatkan kepada dia, sholat witir sebelum tidur. Menunjukkan witir boleh dilakukan sebelum tidur. Tetapi yang lebih utama dan ini yang paling besar pahalanya di akhir malam, sesudah sholat malam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Ustadz, Afwan Ustadz, ada Bu Ika tadi raise hand Ustadz. Silakan. Terakhir ya ini. Bu Ika, tafadholi Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Silakan. Bertanya Ustadz, tadi kan disebutkan dilarang safar membawa lonceng ya Ustadz. Itu apa sama seperti kalau safar terus mereka mendengarkan musik di kendaraan gitu Ustadz? Musik itu kan haram. Iya. Kan tadi dilarang Ya, juga safar mendengarkan sesuatu haram itu lonceng dimanapun tidak boleh. Oh, Ya, mau di rumah atau di perjalanan tidak boleh. ya. Kalau alasannya biar nggak ngantuk gitu gimana Ustadz? Pertanyaannya kalau menghilangkan ngantuk, cari sesuatu yang tidak diharamkan. Nanti kalau ditanya, coba lihat, supaya hilang kantuk dikasih bir, mau gak Bu Ika? Nggak mau Ustadz. Bukankah Allah mengatakan akan datang suatu masa orang menghalalkan khamar dan musik, bukan? Iya betul Ustadz. Kalau ditanya, Anda kan mau hilangin ngantuk, pakai bir aja, haram, terus musik gak haram? Ya haram Ustadz. Atau misalnya supaya tidak ngantuk, gibah, nggak apa-apa kan? Ya, Ustadz. Bukankah gibah itu bisa menghilangkan ngantuk, bukan? Bu Ya, Ika coba jawab. Iya, Ibu-ibu kan PKK perempuan kasakusuk, bukan? Ustadz. Apakah boleh untuk menghilangkan ngantuk lalu gibah, Bu? Gibah itu lebih semangat dari musik kan, Bu? Iya Ustadz. Jujur aja, Bu Ika. Ibu lebih asik dengar musik atau dengar gibah, Bu? Iya nggak asik dua-duanya Ustadz. Kalau yang beriman, orang fasik kan lebih suka gibah daripada musik, bukan? Iya Ustadz. Pertanyaannya, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kita mencampur adukan hak dan batil. Sesuatu yang haram tetap haram selamanya. Atau misalnya supaya tidak ngantuk kita ngemil tapi makanan haram, boleh nggak? Nggak boleh Ustadz. Tidak boleh. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak kita sukai. Jelas? Iya jelas Ustadz. Baik, Ya. saya kira cukup ya Bu Inka ya. Ustadz nggak boleh satu lagi Ustadz, Afwan. Yang boleh, silakan. Ya. Afwan Ustadz izin bertanya, saya diminta untuk mengurus pengajian pranikah sedangkan ibunya sudah meninggal. Apakah boleh Ustadz dan apakah boleh baca surat-surat tertentu sebelum nasihat untuk calon pengantin? Juga baca Asmaul Husna. Mohon penjelasan Ustadz, syukran. Pertanyaannya membuat ritual-ritual tertentu itu perkara agama bukan? Membuat ritual yang dalam urusan agama adalah itu bid'ah.
ya, maka ini tidak dapat dibenarkan oleh syariat. Wallahu alam, ya. Kecuali perkara-perkara bukan ritual, semacam mengundang ustadz untuk memberikan pembelajaran kepada calon pengantin perkara-perkara tentang rumah tangga, itu tidak mengapa. Ini bukan ritual, ya. Dan itu dibutuhkan memang. Wallahu a'lam, ya. Sudah nggak ada lagi sih Ustadz. Baik, kalau kita akhiri dengan kafaratul majelis.